Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV. Tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman yang akan diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafidhahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui layanan telekonferensi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Hayakallah, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Gimana antum, sehat ya? Alhamdulillah, tayyibun, Ustaz. Tayyib, Ustaz. Lama antum gak muncul. Ala kulli hal, Ustaz. Alhamdulillah sekarang bisa muncul kembali dan bisa bersama Ustaz lagi. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang lebih kurang nantinya untuk kemudian berbagi ilmu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV, baik yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi maupun yang nantinya akan menghubungi layanan live interaktif kita, Ustaz. Baik. Ya, syukran Ustaz atas kesediaannya. Jazakumullahu khairan. Ya. Kemudian sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Iqbal Gunawan hafidhahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan. Maksud kami tentunya pertanyaan yang nantinya ditanyakan haruslah sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi boleh bertanya seputar tentang keimanan, bagaimana cara-caranya menjaga iman, atau mungkin tentang akidah Islamiyah. Ya. Kemudian tak lupa pula kami ingin menyapa kembali para pemirsa Fata TV yang ikut juga menyimak program live interaktif ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin menghubungi atau bertanya langsung kepada Al-Ustadz, bisa melalui nomor WhatsApp kami atau bisa menghubungi nomor layanan live interaktif kami di WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Ulangi sekali lagi, untuk saat ini Fata TV tersedia layanan WhatsApp call, jadi nantinya bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan kami untuk bertanya langsung pada Ustadz di nomor 0821 60 7000 6087. Ya. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullahu khair atas perhatiannya. Ya, mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mulai membuka layanan live interaktif kita, dan sembari menunggu para pemirsa menggunakan atau menghubungi nomor layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, Ustaz, kita ingin sedikit mendengarkan nasihat pembuka mungkin, Ustaz, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Iqbal Gunawan hafidhahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Para pemirsa Fatwa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat makanan, minuman, pakaian,
tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini harus selalu kita ingat ya, agar kita selalu bersyukur, agar Allah menjaga nikmat tersebut, menambahkannya kepada kita semua. Dan tentunya ya tema kita setiap hari Selasa pagi menjelang siang, yaitu tema menjaga iman. Tentunya ini adalah tema yang sangat penting karena kita semua wajib menjaga, merawat ya, dan menumbuhkan iman kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keimanan. Kemudian para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya kita saat ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu bulan haram, dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang ya kita ketahui bahwasanya hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk kita beramal soleh di bulan tersebut. Maka ini harus selalu kita ulang-ulang, kita ingatkan kepada keluarga kita, teman-teman, tetangga, dan siapa saja yang kita kenal di grup WhatsApp, di grup di medsos kita, agar benar-benar kita maksimalkan ibadah kesempatan ya di hari-hari mulia ini. Karena ya terutama mungkin kaum muslimin, pemirsa, dan kita semua yang belum sempat berangkat ibadah haji, kita juga diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal yang bisa jadi ya kita bisa mencapai juga pahala para jamaah yang berangkat dengan niat kita yang juga ingin berangkat, juga dengan ibadah kurban ketika kita semua tidak bisa berangkat haji, menyembelih hadyu. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk menyembelih hewan kurban di tempat kita masing-masing. Kalau kita semua belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di padang Arafah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah beri kesempatan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk puasa Arafah, yang kata Nabi SAW, yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini adalah peluang-peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Puasa Arafah, kemudian ibadah kurban, juga seluruh rangkaian ibadah yang lain di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita maksimalkan, karena tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di hari-hari tersebut dalam setahun yang melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mari kita ya bersedekah. Fatwa TV membuka rekening, ya juga kaum muslimin, panitia-panitia kurban membuka kesempatan, atau kita kurban sendiri juga. Ini semua adalah peluang-peluang emas yang tidak boleh kita sepelekan, sia-siakan, karena tentunya kita tidak mengetahui, tidak ada jaminan tahun depan kita masih mendapatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, bahkan tahun ini pun tidak ada jaminan. Maka jangan tunda niat kita, usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan membalasnya dengan surga Firdaus. Barakallahu fikum. Tafadhal Akh Fajar, mungkin sudah bisa dimulai tanya jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran atas nasihat pembukanya, Ustaz. Dan ya, kita akan memulai program live interaktif kita, dan karena belum ada penelpon yang masuk di layanan operator kita, kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan ya, pertama, apalagi banyak ini. Ya, banyak, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini dari Ardi Perkasa di Jawa Timur, Kota Surabaya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Terkadang saya melakukan sebuah dosa, terus saya meminta ampun kepada Allah. Kemudian saya berbuat dosa yang sama lagi kepada Allah. Apakah dosa saya bisa diampuni? Saya takut Allah tidak mengampuni saya, tapi terkadang dosa tersebut berulang kembali. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi Perkasa di Surabaya, Jawa Timur. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita semua. Tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh godaan. Maka tentunya
tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita butuh teman-teman yang baik, yang soleh. Kita butuh lingkungan yang baik. Kita butuh untuk selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan, beristighfar, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, bahkan dosa syirik pun kalau ya seorang sebelum meninggal sempat taubat, maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi dosa-dosa selainnya. Yang penting ketika kita bertaubat, kita penuhi ya syarat-syarat taubat. Yang pertama yaitu segera meninggalkan. Yang kedua berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian menyesal atas perbuatan tersebut. Kemudian jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka kita harus mengembalikan, meminta maaf, meminta kerelaan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, ya langsung ditinggalkan. Kemudian menyesal, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, tapi kemudian syaitan ya menggoda kita lagi. Maka tentunya segera kita bertobat lagi. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan seandainya dia ulang ya terus-menerus seperti itu, maka Allah mengatakan silahkan ya, berbuat sesukamu selama engkau benar-benar bertaubat. Dan tentunya yang kita khawatirkan kalau kita bermudah-mudahan, maka jangan sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan berbuat dosa. Maka penting sekali untuk kita menjaga zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, pakai pakaian, naik kendaraan, agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Kemudian juga memakan makanan yang halal, ya mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Semua ya pintu-pintu peluang-peluang syaitan untuk menggoda kita hindari, karena memang syaitan ya telah berjanji akan menggoda anak Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dan kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menjadikan syaitan sebagai musuh, mengetahui bahwa ini perangkap-perangkap syaitan, banyak berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Ya, di antara doanya tentunya yaitu Allahumma alimul ghaib wasyahada fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa ana qatarifu ala nafsi su'an ajrah muslim. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar untuk dibaca di pagi hari, di malam hari, di sore hari, dan sebelum tidur 3 kali sehari. Ya. Dan setiap kita ya merasa digoda oleh syaitan, segera kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga ya kita bisa terselamatkan. Dan tentunya kalau memang kita terjatuh, ya iman kita lagi lemah, maka segera bertaubat, dan sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya bahkan seandainya diulang 100 kali sehari pun, maka tidak boleh putus asa. Ya, kata para ulama, sebagaimana baju kita setiap kotor kita cuci, begitu pula setiap kita berdosa segera kita mensucikan diri, bertaubat. Kita ikuti dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, sebelumnya Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan Nabi sudah mengetahui bahwa saya tidak mungkin seorang bisa bertakwa kapanpun, dimanapun. Maka langsung Nabi menambahkan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau sempat berbuat dosa, maka segera ikuti dengan kebaikan yang menghapuskannya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa. Kalau terkalahkan oleh syaitan, terkalahkan oleh hawa nafsu, segera istighfar, segera salat, segera sedekah, segera berbakti kepada orang tua, segera lakukan kebaikan agar dosa tersebut dihapuskan oleh kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini jawaban yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari Naufal Abian Ramadan di Jawa Timur, kota Surabaya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bingung dengan hal ini. Bolehkah kita memaafkan pencuri yang menggunakan uang curiannya untuk kemaksiatan? Dan bolehkah kita mengikhlaskan uang tersebut?
apakah termasuk meridhoi kemaksiatannya menggunakan uang kita yang ia curi untuk kemaksiatan? Apabila kita merelakan uang kita alias tidak perlu dikembalikan, contohnya orang mencuri untuk bermain judi, bolehkah kita ikhlaskan uang itu dan kita maafkan ia? Namun orang tersebut punya kemauan untuk taubat, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal Abian di kota Surabaya, Jawa Timur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya, tentunya kalau itu hak kita maka boleh kita maafkan siapa saja, ya. Pernah mengambil uang kita 100 juta, 500 juta, pernah memfitnah kita, menuduh kita, ya, merusak kehormatan kita dan kita maafkan, maka wa anta'fu khairul lakum. Engkau untuk maafkan itu lebih baik. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah memuji wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan tidak melampiaskan emosinya dan memaafkan manusia, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ya meskipun dia gunakan untuk, ya kebanyakan memang pencuri ya menggunakan untuk maksiat, ya mungkin digunakan untuk minum khamr dan lain sebagainya. Apalagi ya di akhir pertanyaan dia punya kemauan untuk bertaubat, maka kita bantu dia untuk bertaubat kepada Allah. Iya, saya ikhlaskan, saya tidak akan tuntut uang saya di akhirat, ya. Tapi engkau harus benar-benar bertaubat kepada Allah. Bisa jadi justru ini yang membuat dia semakin bersemangat untuk bertaubat, melihat bahwasanya kita memaafkan dia dan berbuat baik kepada dia, sehingga semakin mudah bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tidak termasuk ridha dengan maksiat, karena tentunya memang kita tidak ridha dengan pencurian, tidak ridha dengan judi, tidak ridha dengan minum khamar dan lain sebagainya. Tapi ya udah terlanjur, uang kita udah dipakai, ya, dan kita udah, kalau sudah dipakai, ya, kalau belum dipakai tentunya tidak boleh kita izinkan dia. Kalau kita hanya meridhoi, ya uang itu tidak akan saya tuntut, tapi ya kamu jangan pakai maksiat, ya. Apalagi dia sudah ingin bertaubat, maka tentunya kita bantu dia untuk mantap taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tentunya tidak masalah, ya. Boleh kita memaafkan, ya, mengikhlaskan uang kita, bukan mengikhlaskan digunakan bermaksiat, bukan. Tapi mengikhlaskan untuk tidak dikembalikan lagi karena sudah terlanjur digunakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Saya ada pertanyaan dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, apakah termasuk syirik kecil ujub terhadap perkara dunia? Misal berbangga diri terhadap pencapaian karir yang sukses atau merasa hebat dan merendahkan orang lain yang serata atau kelas ekonominya berada di bawahnya, sekalipun ia mengakui semua pencapaiannya berasal dari Tuhan. Ataukah syirik dalam perkara ujub ini hanya berlaku pada perkara ibadah saja? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, tentunya tidak boleh kita ujub, baik itu perkara dunia ataupun perkara ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka ini ada kontradiksi kalau dia meyakini bahwasanya mengakui pencapaiannya berasal dari Allah, tapi juga disertai dengan perasaan ujub. Sebenarnya bukan perasaan ujub, ya, perasaan syukur, ya. Perasaan syukur, bukan ujub. Ya, kalau orang mengakui bahwasanya semua yang dia dapatkan dari Allah, Allah yang membuat dia sukses, Allah yang membuat dia pintar, Allah yang menjadikan dia punya banyak relasi, Allah yang memudahkan urusan dia, maka apa yang ingin dibanggakan, ya? Apa yang ingin dia pamerkan kepada yang lain? Karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantu, Allah yang memudahkan, Allah menjadikan dia pintar, dan dalam sekejap Allah mampu untuk mencabutnya. Maka tentunya tidak boleh sama sekali, ya, baik itu dalam perkara ibadah atau perkara dunia, ya, semua nikmat yang ada pada diri kita, ya, kecerdasan, ketampanan, ya, harta, ya, kesuksesan, ya, orang lain menghormati dan menghargai kita, jabatan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah yang menjadikan, ya, orang-orang
percaya kepada kita. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita, karena semua sebenarnya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi baik itu perkara dunia, pencapaian-pencapaian dunia, ya, dan juga terkait ibadah. Kalau ibadah kita ujub, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Allah yang membangunkan kita, Allah yang menjadikan kita bisa bangun tahajud, Allah yang membangunkan kita sehingga kita mau masuk datang ke masjid, ya. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau bersedekah. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau berangkat umrah. Allah mudahkan, ya, harta kepada kita, ya, sehingga kita sadari hal ini, maka tidak ada yang pantas untuk kita banggakan pada diri kita, karena semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita, ya, ganti dengan kesyukuran, ya, kita sandarkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang harus kita lakukan. Yaitu, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ya, diberikan kekuasaan yang luar biasa, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liya. Ya. Ya, singgasana Ratu Bilqis, ya, ada yang mengatakan saya bisa sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, ada yang mengatakan sekejap mata, dan ketika muncullah Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya, bukan seperti Qarun yang mengatakan bahwasanya ini karena kecerdasan saya, ya. Jadi Anda ingin seperti Qarun atau seperti Nabi Sulaiman? Nabi Allah Azza wa Jalla. Adapun Qarun ditenggelamkan, ya, dengan hartanya di bumi ini. Maka dunia, ibadah, apa saja pencapaian kita, maka kita harus sandarkan semua kepada Allah. Seorang ustadz yang mungkin punya banyak pendengar, maka dia harus sandarkan bahwasanya ini semua karena Allah Subhanahu wa taala yang, ya, memberi petunjuk kepada dia. Orang kaya, pejabat, siapapun, ya, semua pencapaian-pencapaian yang bisa dia lakukan baik di dunia maupun perkara ibadah, semua itu, ya. Ya, kami mohon maaf sebelumnya kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, bahwasanya layanan telekonferensi kita bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan sedang terputus, dan kita sedang usahakan untuk menyambungkannya kembali agar kemudian Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan bisa menyampaikan kembali isi-isi ceramahnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV juga nantinya. Ya, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, tapi ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada para asatizah Dewan Fatwa melalui program live interaktif Foto TV. Dan nantinya bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami atau nomor WhatsApp kami, dan kami hanya menerima telepon layanan WhatsApp saja di nomor 082170006087. Dan baik, kita telah terhubung kembali dengan Al-Ustadz Iqbal Gunawan. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz. Ahlan wa sahlan, ya. Tadi udah pas selesai tadi jawabannya. Ya, pas selesai Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita berarti akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, yang telah masuk di website Dewan Redaksi kita Ustadz. Ya, pertanyaan kembali dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, saya pernah melihat video di YouTube tentang pembatal-pembatal keislaman. Pada video tersebut menjelaskan salah satu pembatal keislaman adalah membenci syariat-syariat Islam meskipun ia mengamalkannya. Yang jadi concern saya di video itu dikatakan termasuk keluar dari Islam orang yang dia tidak memiliki kecintaan terhadap ibadah atau syariat Islam sama sekali. Jadi tidak cinta tapi juga tidak benci dikatakan keluar dari Islam. Apakah benar demikian Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, ya, terima kasih Zulfikar dari Jawa Barat atas pertanyaannya.
Ya, betul. Di antara pembatal-pembatal keislaman yaitu seorang yang benci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Membenci syariat Allah Azza wa Jalla, membenci perkara salat, perkara puasa, perkara zakat, perkara haji, perkara umrah, perkara hijab, ya. Membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak punya keimanan di dalam hatinya, ya. Karena keimanan itu adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui semua yang dibutuhkan oleh hambanya, yang baik bagi hambanya dan yang buruk bagi hambanya. Maka semua yang Allah halalkan, perintahkan itu baik, dan semua yang Allah larang, haramkan itu buruk. Tapi tentunya ya keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang mungkin baru masuk Islam, ya, sehingga dia belum dikatakan beriman tapi baru muslim, ya, belum sampai derajat keimanan, karena ya lingkaran paling besar itu lingkaran Islam, kemudian lingkaran iman, dan terkecil lingkaran ihsan yang itu tingkatan tertinggi dalam Islam. Makanya ya tentunya kalau seorang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tentunya dihukumi sebagai seorang muslim, dan kewajiban dia untuk terus belajar, ya, mempertebal keimanannya, memperkuat keyakinannya, ya, karena tentunya tidak mungkin seorang itu bisa beriman dengan benar kecuali jika dia belajar, ya. Itulah wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang akidahnya, rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, sehingga ya keimanannya terus bertambah. Jadi ya kebencian itu karena ketidaktahuan, ketidaksukaan itu karena bisa jadi karena kebodohan. Nah, maka tentunya tidak serta-merta kita memvonis seorang, bisa jadi karena dia bodoh, karena tidak tahu. Maka ya yang seperti ini kita katakan bahwasanya Anda perlu belajar, Anda perlu menambah keimanannya, ya. Karena ya orang yang beriman, orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang percaya tentang Allah Azza wa Jalla, kekuasaan, ke hikmah Allah Azza wa Jalla, dia harus belajar asma sifat, ya. Bahwasanya semua yang Allah syariatkan, Allah Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan tidak mungkin Allah mendolimi hambanya sedikit pun, dan semua yang Allah perintahkan untuk kebaikan kita. Ya, inilah dikatakan seorang beriman ketika dia serahkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan iman, dengan Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya butuh proses, ya, butuh proses, butuh waktu, sehingga iman itu terus bertambah, dan iman itu juga bisa berkurang, bisa hilang, bisa terangkat, ya. Maka kewajiban kita adalah terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan terus belajar, mentadaburi Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, supaya iman kita kuat, tebal, ya, dan tidak mudah goyah, iman kita kokoh, dan tentu setiap orang berbeda-beda dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Fakhrul di Kepulauan Riau. Ya, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Rahmat dari Maros. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum. Itu pertanyaannya. Ya, silahkan bertanya Pak. Siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Nah. Ya, silahkan Pak Rahmat. Ya, belum terdengar suaranya Bapak. Silahkan.
Tapi sepertinya ada gangguan jaringan. Mungkin Bapak Rahmat bisa. Halo, Pak. Oh, ya. Halo. Halo Bapak. Silakan Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Afwan Ustaz, bagaimana hukum ahli waris ke anak angkat? Orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, Ya. jadi mengadopsi. Tapi orang tua angkat sudah meninggal, bagaimana hukum anak angkat? Ya. Yang mana lebih berhak saudara dari orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri? Mulai dari sakit, buku tabungan orang tua adopsi diberikan ke anak angkat. Tapi setelah meninggal, saudara dan orang tua adopsi menuntut bahwa itu hak saudara dan lain. Ya. Garis besarnya, Ustaz, yang punya haji suami, tapi setelah meninggal diturun ahli waris ke istrinya. Anak adopsi dan ponakan istri dari ponakan istri yang menuntut saudara suami yang punya gaji. Ya. Cukup Bapak? Ya cukup, Ustaz. Ya. Keren, jazakumullah khair. Sakitnya waktu sakit. Ya. Anak adopsi, Ustaz. Tuhan jazakallah khair. Sudah kami tangkap Bapak ya pertanyaannya. Namun sebelumnya untuk pertanyaan ini sebenarnya ini pertanyaan tentang ilmu waris. Seharusnya dijawab oleh Al-Ustadz Nizar Sa'jabal. Namun akan tetapi kalau seandainya Ustadz Iqbal Gunawan bersedia menjawab, kami persilahkan Ustadz. Ya. Jadi insya Allah mungkin bisa ditanyakan lagi nanti ke Ustadz Nizar pas sesi warisan. Tapi ya secara umum bahwasanya anak angkat itu tidak punya hak ya sama sekali dari warisan bapak angkatnya, karena tidak ada sebenarnya anak angkat dalam Islam. Dahulu ketika Nabi SAW ya mengangkat anak Zaid, kemudian dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya ud'uhum li abaihim, ya, panggil dia dengan orang tuanya dan jangan ke bapak angkatnya. Jadi tidak ada, dan ini sangat memang fenomena yang berbahaya ya, karena anak angkat itu juga bukan mahram bagi istrinya kalau dia laki-laki, ya kalau dia perempuan bukan mahram bagi bapaknya, sehingga terjadi banyak permasalahan tentunya. Beda kalau anak susuan, tapi ya ini kan biasanya orang menangkap anak karena tidak punya anak, atau kalau mempunyai anak ya kalau dia susui berarti kan anak susuan. Jadi anak angkat ini tidak punya hak warisan, dan tentunya kalau dia meninggal maka yang berhak untuk mewarisi adalah istrinya, ya saudaranya. Mereka yang berhak menerima warisannya, bukan anak angkatnya tadi. Jadi yang berhak adalah istrinya, ya saudaranya, dan bukan anak angkatnya. Dan adapun rinciannya bisa mungkin ditanyakan nanti kepada Ustadz Nizar Sa'jabal. Tapi ya ini tadi yang ditanyakan, apakah anak angkat punya hak? Dia tidak punya hak warisan sama sekali. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Rahmat tadi ya dari Maros yang telah bertanya. Ya. Kita akan mencoba membacakan pertanyaan yang telah masuk di website dan reaksi kembali Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Fakhrul di Kepulauan Riau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang salatnya bolong-bolong dia termasuk orang kafir? Apakah bagaimana pula orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan? Ustaz, syukran, jazakumullahu khair. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini termasuk masalah khilafiyah di kalangan para ulama kita, yang mana tentunya sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya al-ahdul ladzi baina bainahum shalah faman taraka faqad kafar. Ya, batas antara kita dan mereka non muslim adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Juga kata sahabat Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang meninggalkan salat. Juga seorang tabi'in mengatakan bahwasanya saya mendapati banyak sahabat
yang mereka semua tidak melihat sesuatu yang ditinggalkan akan membuat kufur kecuali meninggalkan sholat. Artinya banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh yang berpegang kepada pendapat ini. Namun ya juga dalam masalah ini para ulama yang berpendapat meninggalkan salat adalah kafir juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak salat sama sekali, itulah yang dikeluarkan dari Islam. Adapun kalau kadang salat kadang tidak salat maka dia masih muslim. Sebagian lagi mengatakan ya kalau dia tidak salat satu salat saja dengan sengaja tanpa uzur maka dia telah keluar dari Islam. Intinya ini adalah masalah khilafiyah dan sebagainya mengatakan tidak kafir kecuali ya kafir kecil, artinya tidak keluar dari agama Islam, tetap ya disolati, dikafani kalau dia meninggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin ya, dan diwariskan oleh ahli warisnya karena dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya tentunya ya keluar dari khilaf ini kita harus mengetahui dan menyadari bahwasanya meskipun ya tidak sampai keluar dari Islam tapi dia telah melakukan dosa kata para ulama yang lebih besar daripada membunuh, mencuri, minum khamar, berzina dan semua dosa-dosa besar lainnya. Karena ya salat adalah perkara yang rukun Islam yang kedua, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Barang siapa yang salatnya baik lolos maka ya amalan yang lain pun akan baik. Kalau salatnya ya rusak, tidak selamat, maka amalan yang lain pun akan tidak selamat. Maka ya tentunya ya karena sebagian ulama ya apakah orang yang tidak salat ini kemudian ya dihukum penjara seumur hidup sampai dia mau salat, ataukah dipenggal karena murtad kalau sudah diancam tapi tetap tidak mau salat. Ini adalah hukuman yang sangat berat dalam Islam yang disebutkan oleh para ulama kita di kitab-kitab fikih yang menjadikan kita harusnya sadar bahwasanya ya seorang muslim dituntut untuk melaksanakan perintah yang sangat agung ini yang Allah Subhanahu wa taala angkat langsung Nabi kita ke langit ketujuh dan memerintahkan kewajiban salat di waktu tersebut. Dan ya sangat mudah, bahkan ya keutamanya sangat banyak sekali, juga tidak mengganggu aktivitas kita karena ya waktu-waktunya benar-benar bukan di waktu-waktu kita ya sedang sibuk bekerja, tapi ya seperti subuh memang kita seharusnya sudah bangun di waktu itu, duhur ya waktunya biasanya istirahat di kantor, kemudian asar juga demikian, kemudian maghrib itu ya setelah kita beraktivitas seharian, isya juga bukan jam 1, jam 2 malam, tapi ya di waktu yang pas semuanya sehingga tentunya tidak mengganggu aktivitas kita. Dan terkadang juga dibolehkan untuk sholat jamak qasar bagi musafir, jamak bagi yang sulit untuk melaksanakan setiap sholat pada waktunya. Banyak keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau tidak mampu berdiri bisa duduk, bisa tidak mampu duduk bisa berbaring. Dan tentunya ya jawabannya adalah bahwasanya ini perkara khilafiyah di antara para ulama dan tentunya kita sangat harus berhati-hati ya kalau ternyata yang lebih rajih adalah orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Nah, itu sangat berbahaya sekali tentunya, dan jangan sampai kita meremehkan perkara salat ini ya. Jadi ini bukan masalah pokok akidah yang barang siapa yang berpendapat seperti ini berarti dia khawarij, dan berpendapat seperti ini berarti dia murjiah, tidak ya. Jadi yang memegang pendapat ini ulama kita semua yang mengatakan tidak kafir keluar dari Islam, juga ulama ahlus sunnah yang mengatakan keluar dari Islam itu juga ulama kita, sehingga tidak dikatakan yang mengkafirkan khawarij dan tidak mengkafirkan murjiah, karena ini masalah khilaf yang khilaf yang kuat di antara ulama kita sejak dahulu. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan ya, sepertinya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ustaz, ada Om Muyodi di Pekanbaru bersama-sama kita. Sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Om Yodi untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rose Ustaz. Begini Ustaz, mengenai boykot produk yang berafiliasi dengan Yahudi. Begini Ustaz, Google sendiri
seperti Android yang kita pakai itu termasuk aplikasi di dalamnya seperti Facebook, Instagram dan lain-lain itu kan milik Zionis juga. Terus owner WhatsApp juga Yahudi. Gimana kita melakukan boykot untuk itu, Ustaz? Ya, cukup ya. Oh, boleh satu lagi, Ustaz? Ya, Silakan. Apa? Ya, yang kedua, Ustaz, kalau kita menjemur pakaian di saat maghrib harus diangkat. Apa boleh kalau sampai jemuran itu sampai besok pagi lagi? Karena ada yang bilang kalau jemuran maghrib tidak diangkat, nanti akan terkena sihir atau gangguan jin. Ya. Itu aja, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Yogi di Pekanbaru ya? 6 Apa di Pekanbaru. Ya, Masya Allah, ini penanya rutin kita ya. Hampir setiap live interaktif beliau bertanya, dan ya semoga ini tanda kebaikan karena banyak bertanya perkara agama ini adalah suatu kebaikan karena termasuk bagian dari menuntut ilmu. Tentunya memang kita tidak bisa untuk melakukan, tidak mampu ya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kita sudah memang tersistem untuk ya memakai produk-produk yang mungkin termasuk yang mendukung ya pembantaian saudara kita kaum muslimin di Palestina sana, di Gaza, di Rafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka semua dan menghancurkan musuh-musuhnya dari kaum Yahudi dan membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Tentunya kita tidak dibebankan oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau memang kita mampu untuk tidak menggunakan sama sekali produk mereka, maka inilah yang terbaik. Tapi ya kalau kemudian maslahat kita, kebutuhan kita, hajat kita tidak bisa ya, kita sadari bahwasanya hampir semua pekerjaan kita ada di HP ini ya, dan HP ini buatan siapa, atau Google itu buatan siapa, WhatsApp itu punya siapa. Ya, ustadz juga kalau tidak menggunakan media ini untuk menyebarkan dakwah, maka akan tidak tersebar dakwah semakin luas. Maka tentunya ya apa yang tidak mampu kita lakukan, maka tidak harus kita lakukan, tidak harus kita boikot. Tapi apa yang bisa, terutama produk-produk kita yang juga bagus dari negeri sendiri, dari kaum muslimin, maka sangat baik untuk kita kerjakan. Jadi yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Ya, apa yang kita bisa lakukan dari memboikot produk-produk mereka, maka kita boikot. Tapi apa yang sudah menjadi ya kebutuhan primer kita, ya tidak bisa tidak kita gunakan, maka ya karena belum ada gantinya, maka terpaksa kita gunakan. Ya. Jadi insya Allah kita tidak berdosa ketika menggunakan produk-produk tersebut ya, baik itu yang berkaitan dengan teknologi atau media sosial. Dan yang kedua tadi tentang apa, Fajar? Jemuran, apakah jemuran? Mengangkat jemuran ya. Saya tidak pernah mendengar ya ada larangan atau perintah untuk mengangkat jemuran jika sudah masuk waktu maghrib ya. Adanya anak-anak ditahan karena itu waktu tersebarnya setan, maka anak-anak kecil suruh masuk ya, itu yang ada perintahnya. Ada pun jemuran, maka ya mau dijemur satu hari pun tidak masalah. Mungkin itu hanya keyakinan orang tua kita dahulu yang tidak dibangun di atas dalil ya. Ya mungkin mereka ya supaya semangat kita tidak meninggalkan pakaian, bisa kehujanan, sehingga ada ucapan-ucapan seperti itu. Jadi yang saya ketahui tidak masalah kalau memang kita lupa ya, tidak masalah pakaian kita untuk, apalagi kalau tempatnya aman ya, ada atapnya. Artinya tidak ada atapnya pun itu semua tidak ada kaitannya, itu perkara dunia dan tidak ada dalil yang saya ketahui, Allahu a'lam, yang menunjukkan bahwasanya kalau tidak jemur, tidak diangkat, maka akan dipakai setan, dipakai jin dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Umu Yodi yang telah bertanya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Bu Iis di Bandung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Begini, Ya, silahkan. di suatu daerah diadakan ada istilah manakiban. Itu yang dibacanya tuh hadiah-hadiah, bahkan untuk syekh disebutin semuanya. Terus ya ahli-ahli kubur yang keluarga masing-masing disebutin gitu ya, kirim bacaan-bacaan gitu. Atau lupa bacaannya tuh. Dan terus kalau misal ada di kumpulan pengajian itu ada istilah hadiah gitu, kirim Al-Fatihah dan semacamnya gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini ada anjuran dari Rasulullah atau gimana pencerahannya Ustadz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis ya di Bandung. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Ya, kita ketahui bahwasannya banyak dari para sahabat, sebagian istri Nabi meninggal duluan. Tapi Nabi SAW tidak pernah ya mengadakan kumpul-kumpul atau kegiatan-kegiatan tertentu yang tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, terus diamalkan, diajarkan, sehingga pahala dia terus mengalir. Makanya Nabi, para sahabat ya terus mengalir pahalanya karena beliau yang pertama kali mengajarkan agama ini sampai kepada kita semua. Dan juga para ulama, para masyayikh, para guru, mereka terus mengalir pahalanya karena ilmu yang mereka wariskan, ilmu yang bermanfaat. Atau awaladin salihin yad'u lahu, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah, atau sedekah jariyah yang masjid yang dia bangun, mushaf yang dia wakafkan, sumur yang dia gali, ya, fasilitas yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini semua akan terus mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal, maka ya 3 hal ini yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, kita bisa membangun masjid untuk mereka, pahalanya kita niatkan, atau bersedekah kita niatkan pahalanya, atau sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti, kita doakan orang tua kita. Ya, maka tentunya kegiatan-kegiatan apapun ya, mengingat ke orang-orang yang sudah meninggal, berkumpul-kumpul ya, apalagi sampai membaca bacaan-bacaan yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ini perkara yang tidak ada anjurannya dalam agama kita. Adapun mengirimkan pahala bacaan Quran, ini kita ketahui bahwasanya ini perkara khilafiyah juga ya di kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan kalau seorang membaca Quran sendiri, kemudian dia katakan bahwasanya pahala bacaan saya ini saya hadiahkan kepada orang tua saya, sampai dan sebagian mengatakan tidak ada dalilnya kalau seperti membaca Al-Quran. Ya, ini perkara khilafiyah. Tapi ya sebagian hanya mengirim Al-Fatihah. Kalau memang ingin mengirimkan pahala bacaan Quran, maka bukan sekedar Al-Fatihah, dan juga dilakukannya tidak berkumpul, tidak makan bareng yang menyulitkan penghuni rumah atau orang yang ditinggal keluarganya, apalagi menyewa orang-orang yang membaca Quran. Ini semua ya perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada anjurannya, tidak perintahnya. Dan kalau kita ingin memang berbuat baik kepada keluarga kita atau siapa sih sudah meninggal, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakannya ya sebagaimana perintah Nabi SAW, atau kita bersedekah dan meniatkan pahalanya. Juga bisa haji, bisa umroh ya. Itu yang bisa kita berikan kepada orang yang sudah meninggal ya. Adapun selainnya maka amalannya sudah terputus dan mereka juga tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Ya,
apalagi sampai berdoa kepada mereka, ini kesyirikan tentunya. Mengharapkan mereka untuk memberi syafaat dan memudahkan urusan kita, ini ya berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Maka apa yang kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal tidak ada kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu kita doakan, ya, bukan berdoa kepada mereka tapi kita doakan mereka karena mereka sudah terputus amalannya, atau kita ya bersedekah dengan niat pahala untuk mereka, atau membagi makanan, atau apa saja yang kita niatkan pahalanya untuk ya yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu ahsanallahu ilaikum. Baik. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang mungkin ini menjadi penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada Bapak Abdullah dari Makassar, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya. Ya, silahkan Bapak. Ya, silahkan. Jadi gini Ustaz, kebetulan saya kan punya anak perempuan yang sekarang itu sudah kelas 5 SD, sekolah dasar. Jadi insya Allah tahun depan Anda sudah masuk SMP. Dan saya mohon nasihat Ustaz, apakah saya karena melihat pergaulan sekarang di anak-anak kan mungkin khawatirnya kalau di sekolah formal terlalu tinggi, jadi kalau saya berniat masukkan di pesantren, cuma bagaimana caranya menasihati supaya saya punya anak ikhlas untuk masuk di pesantren, karena beda mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan, Ustaz. Demikian, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Makassar, semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini menunjukkan bahwasannya ya kesadaran orang tua pentingnya mendidik anak-anak, ya terutama juga anak perempuan, yang banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan khusus mendidik anak perempuan. Dan tentunya Allah Ta'ala berfirman, walaysa dzakaru kal untha, ya tidak sama laki-laki dan perempuan, dan memang yang merasakan sendiri punya anak laki-laki dan perempuan, maka mengetahui perbedaan yang sangat besar. Yang tentunya ya tadi pertanyaannya, nasihatnya bagaimana kalau nanti ingin dimasukkan di pesantren. Tentunya ya anak tamat SD ini ya sebaiknya kalau bisa, kalau memang masih bisa tinggal dengan orang tuanya, ya saya pikir mungkin baik ya, karena mereka masih butuh kasih sayang. Jadi jangan dipaksa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau memang belum bisa untuk berpisah, maka jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah dipersiapkan dari sekarang bahwasanya nanti di pesantren ya akan mendapatkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, dididik ilmu agama yang lebih banyak, dengan bersabar maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya ya kita berbanyak doa kepada Allah dari sekarang, dipersiapkan, dinasihati terutama tentang hijabnya, tentang karena mungkin kelas 5 ya menjelang balik atau bahkan sebagian sudah balik ya, sehingga ya dari saat ini ya kita sudah mulai mendidik dia tentang sholatnya, tentang hukum haidnya ya, diajari ya tentang kewajiban wanita mempersiapkan diri nanti menjadi ibu rumah tangga, ya harus punya ilmu agama yang kuat. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya kalau tidak punya ilmu agama yang mumpuni. Atau kalaupun nanti tidak belum siap untuk masuk pesantren, maka bisa mencari sekolah-sekolah yang minimal tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan saya pikir ya mungkin masih ada sekolah-sekolah seperti itu yang khusus wanita saja, SMP khusus wanita, dan ada kelas khusus laki-laki ya. Kalaupun tidak bisa masuk ke pesantren, dan karena dikhawatirkan memang berbahaya dia juga tidak mampu, maka masih banyak cara yang lain ya. Sekarang ini sudah mulai ada namanya homeschooling ya. Jadi tidak harus dia sekolah di luar, tapi bisa dididik, mungkin gurunya yang datang ya ke rumah. Intinya kita berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak kita,
dan juga dibimbing dari saat ini untuk mempersiapkan dirinya masuk ke pesantren. Dan tentunya juga yang paling penting orang tua harus sangat selektif dalam memilih pesantren ya, jangan asal masukkan, karena kita ketahui banyak juga kasus-kasus di pesantren-pesantren yang orang tua tidak memeriksa dengan benar ya, dari mana saja lulusan-lulusan guru-guru di situ ya, bagaimana pendidikan di dalamnya, apalagi perempuan ya, bagaimana hubungan guru dengan santri putrinya, apakah sangat longgar ya. Ini sangat perlu kita hati-hati ya. Tentunya bagi anak perempuan kita harus benar-benar memilih pesantren yang ya antara interaksi antara guru laki-laki dengan santri putri sangat terbatas ya. Kalau bisa yang betul-betul bahkan tidak melihat, dan itu ada seperti itu ya, atau khusus wanita di dalamnya tidak keluar masuk guru laki-laki apalagi santri laki-laki, maka ini juga sangat penting. Jadi tidak semua juga pesantren itu sama ya. Jadi pesantren pun kita harus sangat selektif ya, terutama kita perhatikan masalah akidahnya, apakah betul-betul diajarkan akidah yang benar, kemudian fikih yang benar ya, dan bertanya langsung kepada para asatidz yang kita percaya sebelum kita memondokkan anak kita di pesantren tertentu, apakah recommended atau tidak. Nah, jadi tentunya ya kita berusaha untuk mendekati para ustadz yang kita ketahui, kita percaya keilmuannya, ketakwaannya. Kita tanyakan mana saja di daerah kita yang direkomendasikan untuk memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua orang tua, mendidik putra-putrinya dengan baik, menjadikan mereka anak soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada host Fajar mungkin untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Ya, insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa fi waqtikum wa fi ilmikum Ustaz. Amin amin wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang lebih kurang 1 jam ini Ustaz, kita berhasil menjawab sekitar 9 pertanyaan lebih kurang tercatat di catatan kami Ustaz. Ada 5 pertanyaan dari website dan ada 4 penelpon. Masya Allah Ustaz, syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Dan kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan bagi seluruh para pemirsa Foto TV yang turut mengikuti program live interaktif ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi para pemirsa Foto TV yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Dan saya mewakili seluruh petugas yang bertugas pada kesempatan kali ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahat banget Sarul. Sipul.